Jadi inilah pupuk yang dipakai oleh petani alit. Pemupukan pertama yaitu pakai pupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat petani Indonesia, salam petani alit. Di video kali ini petani alit akan membagikan kegiatan petani alit dalam proses pemupukan. Pemupukan pertama di usia 14 hari setelah tanam. Apa saja pupuk yang dipakai, berapa dosisnya, dan bagaimana prosesnya? Simak video ini sampai selesai. Sebelum melakukan pemupukan, sebisa mungkin, ya bukan sebisa mungkin, harus di stop dulu air masuk. Jadi air masuk yang dipetakan harus di stop, ditutup. Nah ini mau dibuka ini balok kayunya mau diangkat supaya airnya tidak masuk di petakan. Nah jadi seperti ini, balok kayunya diangkat supaya airnya, ketinggian airnya berkurang dan airnya tidak masuk di sawah sini. Oke, supaya pemupukannya lancar, pupuknya terserap dengan sempurna di tanahnya. Ya, ini pemupukan pertama usia 14 hari setelah pindah tanam. Jadi inilah pupuk yang dipakai oleh petani alit. Pemupukan pertama yaitu pakai pupuk Ponska dicampur dengan Vertipos dari Pak Tani dan juga sedikit urea. Jadi dosisnya untuk per 1 hektar itu 125 kg Ponska, terus Vertiposnya 150 kg, dan ureanya sedikit, cuman 50 kg. Kenapa kok ureanya sedikit? Padahal kan di usia awal-awal itu butuh unsur N tinggi untuk pembentukan anakan. Ya memang. Jadi lihat dulu kondisi lahannya. Lahan di lahannya petani alit ini pH tanahnya sangat rendah sekali. Jadi petani alit kemarin tidak melakukan rotasi tanam, yaitu padi terus selama 1 tahun musim tanam. Efeknya apa? Efeknya nanti di pH tanah yang akan semakin rendah. Nah, kalau dikasih pupuk N yang terlalu banyak, itu akan menyebabkan pH tanah tambah jatuh, tambah rendah. Efeknya nanti di padinya akan keracunan, padinya akan mengalami gejala asem-aseman. Nah, nanti tambah repot lagi. Jadi mending ureanya dikurangi untuk diaplikasikan nanti kalau sudah kondisi pH tanahnya sudah normal. Karena memang setelah proses olah lahan dan tanah membutuhkan waktu untuk proses pembusukan jerami-jerami habis panen, itu biasanya kondisi tanah pH-nya akan turun. Nah, supaya tidak asem-aseman, kalau di lahan petani alit pemupukannya seperti ini, jadi N-nya sedikit saja. Toh di Ponska itu juga sudah ada unsur N-nya. Kenapa petani alit pakai pupuk dari Pak Tani, Vertipos? Karena dalam Vertipos ini unsurnya lumayan lengkap. Jadi kandungannya lumayan lengkap, ada fosfat, kalsium, silika, sulfur, boron, dan magnesium. Yang dikejar sama petani alit adalah unsur silikanya di sini.
karena unsur silika membantu nanti proses penguatan batang padi, terus juga membuat tanah itu daya simpan airnya lebih lama dengan unsur silika itu. Terus juga kalau untuk unsur kalsiumnya ya sudah tahu lah untuk fungsinya untuk apa, sama fosfatnya. Terus juga ada unsur boron. Boron nanti dibutuhkan pada proses pembungaan, pembuahan, pengisian, dan juga ada juga magnesium. Jadi lumayan lengkap pupuk dari Pak Tani ini. Fosfatnya itu 20%, kalsiumnya itu 15%, silikanya 10%, sulfur ada 1%, boron 0,5%, dan magnesium 0,5%. Untuk harganya juga masih terjangkau lah, masih terjangkau oleh petani-petani di desa, di daerah kita, di daerah petani alit. Oh iya, kenapa kok pemupukannya dilakukan di usia 14 hari? Patokan petani alit sebetulnya bukan di berapa harinya, tapi lihat kondisi tanamannya. Karena petani alit kemarin kan sistem tanamnya itu pembenihannya dilakukan yang di tanah itu, terus dicabut, terus dipindah tanam. Nah, itu biasanya dari proses pencabutan itu terdapat akar-akar yang patah, sehingga ketika dipindah tanam akan membutuhkan waktu untuk proses recovery. Jadi ketika pindah tanam selang beberapa hari, biasanya itu 10 harian, itu biasanya akan stres. Jadi padi yang baru pindah tanam itu membutuhkan waktu untuk proses recovery. Ketika sudah tumbuh daun-daun baru, tunas-tunas baru, nah disitulah waktu yang tepat menurut petani alit untuk melakukan pemupukan pertama. Jadi diibaratkan kalau padi itu diibaratkan orang sakit kan, kalau sakit itu dikasih makan apapun susah, masuknya sedikit. Nah, menurut petani alit, tanaman juga begitu. Ketika dia masih dalam fase sakit, masih stres, dikasih pupuk juga nanti pupuknya percuma, nggak terserap sempurna sama si tanamannya nggak mau makan nanti. Jadi ketika tanamannya sudah fresh, sudah tumbuh akar-akar baru, sudah tumbuh tunas-tunas baru, sudah sehat, baru dilakukan pemupukan seperti itu. Sedikit tip lagi untuk pemupukan di lahan pertanian yang ber-pH tanah rendah. Jadi memang padi pada fase vegetatif itu membutuhkan unsur N yang sangat tinggi. Tetapi karena lahan yang mempunyai pH tanah yang rendah, maka harus disiasati dengan pemberian pupuk N melalui penyemprotan. Jadi ibaratnya gini, kalau diaplikasi melalui tanah, dipupuk melalui tanah unsur N-nya, itu nanti tanahnya jadi tambah anjlok, tambah rendah pH-nya, makanya nanti tanamannya jadi asam-asaman. Nah, untuk menyiasatinya, maka pemberian unsur N itu dilakukan melalui penyemprotan. Biasanya petani alit itu mencampurkan Ultradap yang mempunyai unsur N yang sangat tinggi ketika penyemprotan. Jadi setiap kali penyemprotan fungi, penyemprotan insektisida,
itu selalu dicampur dengan Ultradap. Sekian video tentang pemupukan pertama di usia 14 hari, dan sudah dijelaskan juga dosisnya pupuknya apa aja, berapa. Semoga video ini bermanfaat untuk petani-petani lainnya. Salam sehat petani Indonesia, salam petani alit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.